Kemudian relasi logika dasar ini yang paling sering digunakan diantaranya adalah sama dengan, kemudian ada kurang lebih, kemudian ada ini sama dengan, ini tidak sama dengan. Kadang juga ada yang menuliskannya tidak sama dengan seperti ini, tidak sama dengan. Ada juga lebih dari A lebih dari B, kemudian ada kurang dari, hanya A kurang dari B, ada kurang dari, ini tidak sama dengan, ini ada sama dengan, kemudian ada lebih dari sama dengan, kemudian ada satu lagi kurang dari sama dengan. Ada tiga gerbang logika dasar. Ya, ada tiga gerbang logika yang paling dasar. Yang paling dasar itu adalah not atau tidak, not. Kemudian ada and dan or. Ada tiga ini. Not itu tidak, misalkan tidak nol, bukan nol, atau tidak nol, berarti satu. Berarti satu. Kalau bukan nol berarti satu. Kalau bukan satu sama dengan nol. Jadi gerbang logikanya misalkan X adalah bilangan utama dan Z adalah bilangan hasil. Ketika 0 maka hasilnya adalah 1. Ketika 1 maka hasilnya adalah 0. Nah, lambangnya not adalah arus masuk, si X arus masuk, kemudian dikonvert menjadi not segitiga titik not, kemudian hasilnya adalah Z. Jadi inputannya hanya satu. Jadi arusnya hanya satu. Misalkan kayak arus masuknya adalah nyala, maka ketika melewati gerbang ini hasilnya adalah 0. Misalkan arus masuknya satu. Ketika masuk ke gerbang ini not, maka hasilnya adalah 0. Ketika masuknya 1, hasilnya adalah 0. Ketika masuknya 0, kemudian masuk ke dalam gerbang logika, hasilnya adalah 1. Jadi dibalik. Tidak benar, maka hasilnya adalah salah. Tidak benar. Ketika tidak benar, maka kebalikannya tidak benar adalah benar. Ketika masukannya adalah benar, maka outputnya adalah tidak benar. Jadi dibalik. Simbolnya strip, garis segitiga, kemudian titik, bulatan kecil, kemudian garis lagi. Itu not. Kemudian n itu memerlukan 2 atau lebih inputan. Kalau not itu satu input, satu masukan. Kalau n itu kita membutuhkan 2 inputan. Inputannya adalah X dan Y. Hasilnya adalah Z. Jadi bisa lebih dari 2 inputan. 2 inputan atau lebih. Minimal adalah 2 inputan. Nah, lambangnya, kalau not itu kan lambangnya seperti ini. Lambangnya N itu inputannya berapa? Misalkan 2, X sama Y. Dan N itu pakai dan hasilnya adalah Z. Jadi inputannya 2, X, Y, hasilnya adalah Z. Jadi ketika inputannya adalah
buruk, maka hasilnya adalah buruk. Ketika inputannya baik, maka hasilnya adalah baik. Ketika inputannya baik dan buruk, maka hasilnya adalah buruk. Nah, seperti ini. X, kemudian Y, kemudian ini output. Z, output. Ketika inputannya baik, baik itu hidup, hidup dan hidup, satu dan satu, hidup dan hidup, maka hasilnya adalah hidup. Pertama, ketika inputannya hidup dan mati, maka hasilnya adalah mati. Ketika inputannya adalah mati dan hidup, dia hasilnya adalah mati. Ketika inputannya adalah mati dan mati, listrik mati dan mati, maka hasilnya adalah mati. Jadi, kesimpulannya adalah ketika menggunakan gerbang logika AND, maka ketika kita ingin hasilnya adalah sesuatu yang baik, maka inputannya harus semuanya baik. Misalkan ada 3 inputan, W, X, Y. Nah, ketika salah satunya saja 0, 0, 1, 1, maka Z-nya adalah 0. Ketika semuanya 1, 1, 1, baru Z-nya adalah 1. Seperti itu. Jadi semuanya ketika dicampur, kebaikan itu dicampur dengan kejelekan, maka hasilnya adalah jelek. Ketika kebaikan, ya harus murni kebaikan. Baik dan baik, hasilnya adalah baik. Baik dan buruk, hasilnya adalah buruk. Logikanya. Kemudian OR itu ketika kita memilih, seperti kita memilih sesuatu, dia atau dia. Nah, OR itu inputannya sama dengan AND, bisa 2 atau lebih. 2 atau lebih, sama dengan 2 atau lebih. Inputannya 2 atau lebih. Lambangnya bisa X, Y, kemudian outputnya adalah Z. Inputannya X, Y, outputnya adalah Z. Lambangnya, nah, lambangnya adalah hampir sama seperti D, dan tetapi dia lebih runcing. Nah, seperti ini. Lebih runcing, kemudian di belakangnya cekung. Nah, kalau dan itu hampir mirip sama dengan D. Kalau OR itu dia seperti peluru ujungnya, kemudian di belakangnya cekung atau U, huruf U. Ingat huruf U, dia adalah atau. Inputannya boleh 2 atau lebih. Nah, jangan 1. Kalau 1 nggak bisa milih, berarti only one, the one and only. Nah, ini inputannya X, Y, outputnya adalah Z. Sekarang masuk ke dalam tabel kebenaran. X, Y, kemudian outputnya adalah Z. Pada tabel OR ini, tabel logika OR, kita disuruh memilih apakah kita memilih sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah.
sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati. Kalian mau hidup atau mati? Nah, seperti itu. Jadi ketika pilihannya hidup atau hidup, maka hasilnya adalah hidup. Ketika pilihannya adalah hidup atau mati, maka hasilnya adalah hidup. Ketika kalian dipilihkan antara mati atau hidup, nah, pasti banyak yang memilih hidup. Nah, kecuali kalau kalian hanya ada satu pilihan untuk mati atau mati. Nah, hasilnya adalah mati. Nah, seperti itu. Jadi listriknya mau listrik hidup atau mati? Hidup atau mati. Ketika kalian butuh untuk, nah kalau salah satunya harus sumber dayanya dua-duanya harus nyala, berarti harus menggunakan dan jadi dua-duanya harus nyala baru listriknya hidup. Nah, harus semua unsur itu benar baru nyala. Nah, itu berarti harus menggunakan dan. Kalau salah satunya mati atau kedua-duanya mati, berarti hasilnya adalah listrik padam semua. Tapi kalau menggunakan or, cukup salah satunya saja yang hidup, maka hasilnya adalah hidup. Nah, kalau salah satunya mati, itu tidak masalah untuk or, karena kita harus memilih, karena or itu memilih untuk hidup. Nah, kecuali kalau tidak ada pilihan hidup, maka otomatis hasilnya adalah padam, listrik padam. Seperti itu.